как бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Kalau mereka kekurangan offering, ya katakan tugasnya berat, kemudian kekurangan energi, maka di sini kan saya membackupkan ya untuk diri Anda. Beberapa klien juga begitu, karena mereka tidak bisa membakar dupa, akhirnya Mbah Wira backup ya dengan dibakarkan dupa di sini, dan itu sudah cukup buat mereka. Jadi mereka siap bekerja selama mendampingi Anda. Gitu aja. Oke, sekiranya itu untuk dua khodam yang sudah ikut Anda, pengalaman yang diceritakan ya overall bagus semua, baik semua. Tinggal ke depan bagaimana kita memaksimalkan untuk khodam yang baru. Nah, di sini Mbak Wira mau ceritakan khodam yang baru ya, yaitu khodam nomor 261 Siluman Kata ya. Siluman Kata ini punya spesial skill dalam siapapun pemiliknya maka akan memiliki kekuatan seperti pengamal Aji Gelap Sayuto atau gelap ngampar. Gelap ngampar itu adalah suatu ilmu kewibawaan tingkat tinggi serta proteksi tingkat tinggi yang mana pengamalnya itu memiliki kekuatan dapat memanggil petir. Beberapa orang pengamal ajian gelap ngampar atau gelap sayuto ketika hujan mereka ngalai ngiyup daripada mereka kesambar petir karena memang mengundang petir. Di tubuh mereka terkandung energi yang sangat besar sehingga seperti seperti mengundang, menarik, karena petir itu kan juga energinya besar. Untuk mendekat gitu loh. Nah, yang menarik sendiri adalah ayah Mbah Wira itu juga pengamal ilmu tersebut sehingga Mbah Wira ini cukup hafal ya karakter dari ilmu gelap sayuto. Ilmu gelap sayuto ini adalah ilmu gertakan sebenarnya. Pada basicnya yang sering dipakai itu ilmu gertakan. Jadi ketika kita meminta ya, ngapain kamu? Misalnya kayak gitu. Nah, maka orang yang dibentak itu terkaget-kaget kemudian koklok gitu ya, gemetar, misalnya maling mau mendekati rumah dibentak itu akan takut kemudian pergi. Jadi kayak gitu. Ayah saya sendiri menggunakannya ketika berperang ya di Timur dulu dalam operasi Seroja, dan dalam operasi tersebut banyak teman yang berguguran ya, alhamdulillah untuk papa itu selamat, padahal sempat ya terkepung musuh. Jadi menguntit fritilin begitu ya, kemudian nyampe di markasnya ya karena sendirian pada waktu itu, akhirnya ketahuan terus diberondong tembakan ya, alhamdulillah selamat. Jadi pohon-pohon yang ada di belakangnya papa itu cuil-cuil semua kena berondongan peluru ya, alhamdulillah badannya papa selamat. Jadi bukan membuat menjadi kebal, melainkan menjadi selamat, terhindar dari mara bahaya, dan itu sudah beberapa kali teruji ya. Pernah juga waktu mencari makan di hutan itu dikuntit sama fritilin mau disembelih, itu juga pernah ya, alhamdulillah selamat gitu loh ya. Itu gelap sayuto itu seperti itu, memang efek kewibawanya tinggi, efek proteksinya tinggi. Kemudian papa juga menjadi orang yang disegani ya, baik di kantor maupun di lingkungan, dan itu kan yang memang Anda inginkan. Jadi nanti akan Mbah Wira kulik, akan Mbah Wira buka khusus kuncian yang ke arah sana, sehingga untuk khodam kata emas ini nanti selain kerezekiannya yang kuat, dia kewibawaannya juga yang kuat, sehingga orang itu akan segan terhadap Anda, akan takut dan mudah nurut. Seperti tentu harus diiringi dengan perilaku yang wibawaable ya. Wibawaable itu yang ya jarang bicara, sekali bicara serius sungguh-sungguh, kemudian tidak selengean ya. Kalau diajak ngomong ya menjawab yang baik, senyum gitu loh ya. Jadi wibawaable-nya itu harus keluar. Dalam rangka apa? Jalan masuknya tuah kewibawaan. Walaupun diam tapi senyumnya itu penuh makna sehingga wibawanya itu dapat. Itu sih kalau untuk kata emas ya. Pengamal yang memiliki kekuatan seperti pengamal ilmu gelap sayuto. Ilmu gelap sayuto itu juga punya pantangan, dan alhamdulillah kalau untuk khodam nomor 261 ini dia tidak ada pantangannya ya, walaupun ada dampak negatifnya, yaitu apabila tidak kuat maka badan akan gampang gatal. Tapi saya lihat di sini klien nomor 9655 ini kuat, jadi tidak masalah. Kemudian proteksinya ekstrim, proteksi ekstrim.
kata-kata ekstrim di sini asli dari ketikan Jalak Paninggal, bukan Mbah Wira yang membuat-buat. Jadi Mbah Wira itu tidak mengurangi, tidak melebihi apa yang diketik oleh Mas Jalak Paninggal. Proteksi ekstrim di sini adalah sesuai ya dengan keterangan dari ilmu gelap sayuta. Jadi ilmu gelap sayuta itu memang proteksi ekstrim. Dan di sini dalam tuahnya kata emas juga ada proteksi ekstrim. Ya. Asli loh itu keterangannya, karena Jalak itu kalau nulis nggak pernah bohong. Ketika Jalak Paninggal bilang ini bisa berubah wujud menjadi burung hantu secara nyata yang bisa dilihat secara kasat mata, ya benar, ternyata bisa berubah jadi burung hantu yang bisa dilihat secara kasat mata. Dan itu ada testimoninya, si pemilik khodam itu ternyata memang melihat gitu loh. Temennya sih yang melihat, temennya ada burung hantu di depan mata tiba-tiba menghilang. Itu di dalam kamar, kondisinya di dalam kamar. Kok bisa? Ya itu khodam. Nah, dan pasti kalau ada tulisannya proteksi ekstrim ya memang benar demikian. Ini Mbah Wira ritual dengan mengakses daerah Padang 12 ya. Makanya di situ kan asalnya dari Kalimantan toh. Sungai besar di Kalimantan, karena memang ini Mbah Wira mengaksesnya ke sana, ke daerah Padang 12. Ternyata Mbah Wira dapat khodam dari salah satu sungai di Kalimantan. Mbah Wira gemar mengakses ke daerah-daerah Wentira, Padang 12 ya. Oke ya, ini lanjutannya ya, videonya terputus. Ternyata ada rahasia yang nggak boleh disampaikan. HP Mbah Wira tiba-tiba terbalik, terus rekamannya terputus. Setelah menit ke-16 itu terputus. Ya lucu sih, ya nggak apa-apa ya. Jadi ada beberapa yang nampaknya memang rahasia ya, nggak boleh dibuka. Oke, akan Mbah Wira turuti. Jadi itu ya lur ya. Ini memang Mbah Wira tuh gemar ya ke daerah-daerah Nusantara ya. Wentira, kemudian Padang 12. Terus segitiga bermudanya Indonesia antara Jawa, Kalimantan dan Sulawesi itu menarik. Khodam-khodamnya itu kuat-kuat. Ya, Mbah Wira kurang eksplorasi kalau untuk khodam-khodam di luar negeri ataupun khodam-khodam di luar angkasa, di bulan, di planet-planet mana. Itu Mbah Wira kurang. Ya ada praktisi yang spesialis ke arah sana, tapi ya itu gaya ya, style. Kalau Mbah Wira sendiri mengeksplor hantu-hantu Nusantara, dedemit Nusantara itu aja masih keteteran. Masih banyak sekali rahasia alam gaib Nusantara ini yang belum Mbah Wira ketahui, sehingga Mbah Wira memang memfokuskan diri di arah situ, khodam-khodam Nusantara atau dedemit Nusantara. Ya ini termasuknya kata emas ini ya, memang namanya kata emas ya, dia spesialis di kerejekian. Kemudian untuk tadi ya pengamal ilmu gelap sayuta atau gelap ngampar tuh simbolnya petir ya, makanya ini wujud rambutnya itu kan berdiri jegrak kayak sambar petir kan gitu. Ini menarik ya. Nah kemudian entah bagaimana ceritanya khodam-khodam tua dan kuat ini jodoh itu ya sama Mbah Wira. Ini pengakuan pribadi ya dari Mas Jalak, bahwa Mbah Wira itu pernah tanya, Mas mohon maaf Mas, pernah gak sih ada klien atau dari praktisi yang mensketsakan khodam itu kemudian dapat usia 50.000 tahun gitu kan. Katanya Mas Jalak belum pernah ada. Jadi baru Mbah Wira, yaitu yang dari Gunung Cermai itu kan 50.000 tahun. Dia alhamdulillah jodohnya sama Mbah Wira. Itu kan menandakan kualitas ya sebenarnya. Dan yang 50.000 tahun dari Gunung Cermai itu juga pernah muncul di channelnya orang lain. Jadi RJL 5 menceritakan ya, salah satu pengalaman pendaki ke Gunung Cermai itu menemukan khodam dengan wujud kakinya itu kayak gurita, tapi itu di dalam gua. Nah ternyata gitu kan setelah Mbah Wira meritual sesuatu, dapat gitu loh, sosoknya persis seperti itu, usianya itu 50.000 tahun, asalnya dari Gunung Cermai. Apakah ini yang dijumpai oleh pendaki-pendaki ketika hiking ke Gunung Cermai gitu. Ya itulah jodoh ya, rahasia gaib itu luar biasa. Oke ya lur ya, itu aja yang sekiranya bisa Mbah Wira sampaikan ya untuk beberapa khodam milik klien nomor 9655. Ada beberapa part yang terputus ya, karena memang di hidden ya, nggak boleh dibagikan oleh si khodam ya, tapi nggak apa-apa ya. Insya Allah monggo kalau ada yang kurang jelas langsung aja boleh ditanyakan, nanti akan Mbah Wira jelaskan ya. Santai aja kalau sama Mbah Wira, karena untuk pemahar itu selalu Mbah Wira prioritaskan. Begitu ya, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.